Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Afandi selaku mahasiswa STAI Ma'arif Sampang di bidang studi manajemen pendidikan Islam. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu pengetahuan alam atau yang biasa dikenal dengan IPA. Pada materi kali ini, saya akan membahas yang pertama definisi IPA, yang kedua cabang-cabang ilmu IPA, dan yang ketiga manfaat IPA, dan yang terakhir contoh aplikasi IPA. Baik, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya definisi IPA. Definisi IPA secara umum, ilmu yang mempelajari tentang alam semesta dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Namun menurut para ahli, menurut Sajuna pada tahun 2013, IPA adalah pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa alam. Yang artinya, ilmu IPA berfokus pada fenomena yang terjadi di dalamnya. Dan sementara menurut Samatwa pada tahun 2006, IPA adalah terjemahan dari Natural Science. Di sini Samatwa menekankan bahwa IPA dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu Natural Science. Yang artinya ilmu yang mempelajari alam dan gejalanya secara ilmiah. Adapun menurut Trianto pada tahun 2015, IPA adalah kumpulan pengetahuan tersusun secara sistemis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Yang artinya IPA terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan teori yang tersusun secara runtut. Dan ilmu ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai gejala alam secara objektif dan ilmiah. Baik, setelah kita tahu dan memahami definisinya, sekarang mari kita lihat apa saja cabang-cabang ilmu IPA. Cabang-cabang ilmu IPA mencakup yang pertama yaitu fisika. Ilmu fisika ini mempelajari tentang gejala alam dan energi yang tak hidup, dalam kurung benda mati. Contohnya seperti gaya dan gerak. Dan yang kedua kimia. Kimia ini mempelajari tentang zat dan perubahan zat. Contohnya seperti reaksi kimia. Dan yang ketiga biologi. Biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, sel, dan organ. Dan yang keempat, geologi. Geologi ini mempelajari tentang bumi, terutama bagian dalamnya. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti gempa bumi. Dan yang terakhir, astronomi. Astronomi ini mempelajari tentang bumi dan alam semesta. Contohnya seperti cuaca dan iklim. Apa sih perbedaan cuaca dan iklim? Sementara cuaca yaitu berlaku pada satu hari atau perhitungan waktu. Adapun dengan iklim yaitu berlaku pada satu musim. Contohnya seperti musim kemarau. Jadi setiap cabang ini memiliki fokusnya masing-masing, namun saling melengkapi untuk memberikan pemahaman utuh tentang alam. Lalu apa saja manfaat IPA dalam kehidupan? Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang alam semesta dan fenomena alam. Jadi, IPA membantu kita memahami berbagai peristiwa alam seperti hujan dan gempa. Dan yang kedua, membantu mengembangkan teknologi dan inovasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, membantu memecahkan masalah lingkungan dan sosial. Jadi, manfaat IPA sangat luas. Karena bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tapi juga untuk berdampak langsung pada kehidupan, teknologi, dan lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu aplikasi IPA.
Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana IPA bisa diterapkan secara langsung. Nah, dan ini contohnya. Yang pertama yaitu teknologi energi terbarukan. Dan yang kedua, pengobatan dan kesehatan pertanian dan peternakan. Dan yang terakhir, pengelolaan lingkungan. Jadi, aplikasi IPA tersebut menyampaikan bahwa IPA sangat penting dalam aspek kehidupan karena membuat penyelesaian nyata dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, yang terakhir, sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali apa yang sudah kita bahas dan kita pahami dari materi ini. Dari materi ini bahwa IPA adalah ilmu yang membantu kita memahami alam, mendorong kemajuan teknologi, dan mendorong kita menjadi manusia yang lebih peduli terhadap lingkungan. Baik, mungkin sekian dari saya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.